Badan tuang badi dalam kabun didake lurah sigumanti kanela ruso panjang bulu badi nenduo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bani iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu kinilah baru ambo banakan. Hajir, mau ndak kamu menjadi istri kedua dari bapak angkatmu suami saya? Itu sekecil Siti Hajir. Kalau ada anak gadis ibu kadinikahan, itu nya tu tanda amuh. Tapi kalau marah uangnya, tak ketujuh dinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam suku Lubuk Sikara. Jalannya rancak basimpang duo. Tetaplah kita taat kepada Allah. Boleh nanti beliau masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Hidayah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, dan seluruh bapak-bapak Ketua Kemakmuran Masjid sekota Solo. Yang saya dengar tadi 50 masjid diundang. Ini jamaahnya berlimpah ruah. Tapi kalau dimasukkan ke Masjid Raya Sumatera Barat, kok tiga saf kan? Karena masjidnya gadang. Tapi ukuran Masjid Al-Hidayah didatangi oleh tetangga masjid dan musala lain. Dari Bukit beliaulah turun, dari lurah Jalan Mendaki jauh tibo dake lah datang. Sehingga saya dengar tadi ada salat maghrib kita 2 gelombang karena ndak muat di masjid kita. Yuk. Ambo doa apa-apa ibu-ibu nan datang kok sebanyak langkah kaki kemari sebanyak tu dia gih di Allah palo. Kok mati sunah mengaji kok langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nan kita hormati bapak-bapak pemuka masyarakat, bapak-bapak yang bertugas di pemerintahan, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, kita doakan sehat. Mudah-mudahan ke depan kota Solo bertambah indah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bapak-bapak anggota legislatif yang telah terpilih
dan insya Allah akan dilantik katanya di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan benar-benar menjadi wakil rakyat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ibu Bapak Lurah sekecamatan Kota Solo, yang mana Kota Solo kau kan 2 kecamatannya. Ya. Alhamdulillah 2 kecamatan. Tapi kalau kabupaten sampai balik. Semakin laweh nan diurus, semakin sulit mau urusnya. Tapi Bapak Bupati Solo nang kini hebat. Sehingga beliau kan naik kelas, naik onda ndak pakai lem. Mudah-mudahan beliau sampai jo ke Padang. Indah razia orang di Lubuk Peraku. Amin. Ya rabbal alamin. Ambo calik dia lupa pakai lem. Pikir tu doaan sampai dia ke Padang. Amin. Ya. Nan kita hormati bapak-bapak, nenek mamak sadonyo, bundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang ubek jarih palare damam sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Kok lapa kami tampai minta nasi, kok awi tampai minum air. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Entah berapa manusia-manusia pilihan yang lahir ke dunia ini, terkenal seluruh dunia, itu pernah tidur di dalam perut bundo kanduang selama 9 bulan 10 hari. Mudah-mudahan ibu yang payah mengandung anak, kemudian anaknya jadi kiai, anaknya jadi buya, anaknya jadi imam masjid, anaknya jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Mudah-mudahan ibunya diampunkan dosanya oleh Allah, dan semua amalan-amalan mendidik anaknya dijadikan amal saleh, dan begitu juga ibu-ibu muda yang hadir sekarang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu muda kok bisa beranak sawaleh 9-10. Kemudian dan kami hormati anak-anak ambo, cucu ambo yang tergabung dari remaja masjid, yang telah menyiapkan acara ini. Dia adalah pemuda nan capek kaki ringan tangan. Namanya Bujang Salamai, alun disuruh nyolah pai, alun ditagah lah baranti. Pari paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam papuih malu di kaniang. Mudah-mudahan cucu kami sadonyo menjadi pemuda harapan bangsa, terhindar dari narkoba, terhindar dari panak jawi atau sodomi. Awak bisa menangi kini kau pak tawaan negari ini, iya kan? Nah, kemudian mudah-mudahan terhindar dari minuman keras, terhindar dari judi online, ibu-ibu terhindar dari utang online. Anak cucu kita nan di SD, nan di TK terhindar dari game online. Karena sudah banyak mata anak-anak itu tidak bisa melihat karena terus begini saja. Maka kita sama-samalah membangun generasi ini untuk generasi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk bangsa dan negara kita. Amin. Cerita malam kini ibu-ibu bapak. Cerita narencak. Kalau ayat nanambo baca tadi, itu Allah mengabarkan ke Rasulullah bahasa beliau ke dibunuh. Iya kan?
Jadi kalau ada bapak pemuka-pemuka agama, siap salah untuk dibunuh orang. Itu ndak isapan jempol. Ketika pergolakan PKI tahun 68, lebih 200 ulama yang dibunuh. Begitu juga tahun 65. Ya kan? Nah, karena apa? Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul, kemudian disampaikan oleh ulama, itu banyak bertentangan dengan nafsu manusia. Nah, nafsu manusia itu ketika diciptakan Allah dulu nafsu itu ditanya oleh Allah. Man anta? Ya kan? Engkau siapa? Jawab nafsu, ana, anta. Itu keciknya ke Allah. Ambo, engkau. Dipanggang di Allah 100 tahun, jawapi nan paliange. Sudah tu di keluaran 100 tahun, Pak. Atau ditanya oleh balik. Man anta? Siapa engkau? Anta, ana. Tu di banaman ke neraka dingin, namanya Zamharir. Nama neraka tu. Tapi dingin nak tangguang. Di keluaran sudah 100 tahun. Jawabannya tidak berubah. Tidak berasa tunih dari tunggu, tidak berasa lenggang di ketiak. Itu je jawabnya. Kemudian tidak dia gih makan di Allah. Tidak 100 tahun, Pak. Sebulan ele nafsu kau. Atau mengkurang Pak sampai kini makan segerajonya. Orang bayi limu tahan tangan Pak. Bakiliknya kena tangan. Apa caranya bisanya memakiak kena tangan. Jangan dia makan 3 hari itu kabean. Sadangnya lapar tu tangan nilai. Talok. Ya kan? Begitulah nafsu. Jadi nafsu ini kaum muslimin tunduk dia kalau tidak makan. Begitu nafsu itu. Iya kan? Siapa yang akan membunuh Nabi? Sama je batuang, Pak. Batuang nama gesoh nama. Batuang nan tumbuh di Solok Selatan. Bisa tak bagesoh-gesoh je batuang nan tumbuh di Solok siko? Tidak. Jadi batuang tu nan bagesoh-gesohnya tu akan angin, itu nan sarumpun. Nan membunuh Nabi itu keluar dekat beliau, keluarga dekat beliau. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Banyak keturunan Bani Hashim. Ya kan? Orang dake. Jadi orang yang banyak berselisih paham tu orang dake. Orang sakasu ada juga berselisih paham. Aduh, suami istri namanya. Supaya tak jauh dari selisih paham suami istri itu, maka niat menikah itu karena Allah. Jangan mencari bahagia. Kalau untuk nikah supaya kami bahagia. Ya kan? Nikah ketika umrah di Makkah. Merasa tidak bahagia lagi, cerai tiba di tanah air. Jadi kalau tidak karena Allah, itu semuanya tidak akan beres apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin, bamangko Nabi itu kadibunuh. Ketika Nabi itu muda, disayang dek paman beliau tu Pak. Karena kejujuran Nabi itu, berani orang Quraisy itu memberi gelar beliau Al-Amin. Ada tidak perguruan tinggi di dunia ini yang sekarang menjamin sarjananya Al-Amin? Ini sarjana jebolan perguruan tinggi di sini bisa dipercaya. Malah sarjana itu namanya jadi orang maliang, Pak. Sebabnya canggih cara maliangnya. Kalau orang maliang lama, nyo pakai sebo, nyo pakai baju hitam, nyo pakai deta hitam, nyo keluar malam, nyo maliang, ayam. Nah. Tapi kalau orang berpendidikan tinggi, nyo pakai dasi, duduk di kursi, ya kan?
Maliang siang hari namanya korupsi. Sekolah enggak orang tu? Jadi yang menjamin orang jadi orang baik bukan sekolahnya yang tinggi, tapi keimanannya yang dalam. Nabi ada sekolah tinggi? Baca tulis saja tidak bisa Nabi itu. Dinamakan ummi. Ya kan? Diberilah Nabi itu gelar Al-Amin. Sampai orang-orang Quraisy dan kayo-kayo itu Pak, mampitaruh hampitihnya ke Nabi. Muhammad kau orang jujur, kita petaruhlah pitih awak kayaknya. Kalau selain dari Muhammad, kau sama coba pitaruh hatta ke manci awak. Habis adanya hatta tu dia. Percaya mereka menyimpankan pitihnya ke Rasulullah. Iya kan? Tapi setelah Nabi itu diangkat jadi Rasul, turun wahyu, disuruh beliau berdakwah, menyampaikan kebenaran, berubahlah sayang tadi jadi banci. Iya kan? Masalahnya bukan beda pendapat, tapi hilang pendapatan. Apa mengko hilang pendapatan kalau diturunan Nabi kok? Untuk sementara sebenarnya tu. Sebenarnya rezeki ku kan tak kehilangan Allah tu. Sebelum awak mati jadi nani duit ko jan. Bapak-bapak khawatir mengenai rezekinya. Rezeki itu habis awak kalau ingin rezeki capek habis mati saya. Asa duit ndak habis rezeki. Ya kan? Tapi orang Quraisy itu cemas. Mereka tawaf juga mengelilingi Ka'bah itu di zaman jahiliyah, tapi batilanjang. Mereka menyembah Allah, iyo, tapi diperserikatkan jo patuang. Malah nama patuangnya itu diambil dari nama Allah. Nama Allah apa? Latif. Hanya pindahkan nama patuang Lata. Nama Allah Aziz. Nyepindahkan nama patuang Uzza. Mereka itu menyembah Allah tapi dipersekutukan dengan patung. Sedangkan agama Islam semenjak Nabi Muhammad, semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, itu agama yang datang dari Allah itu Islam. Kadang-kadang sebagian awak Pak, Nabi Isa agamanya Kristen. Di mana dapat orang itu? Tidak ada nabi-nabi nambah agama lain, Pak. Inna dina indallahil Islam. Apa kata Nabi Yusuf ketika beliau akan meninggal? Wa tawaffani minal muslimin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Sebab ada orang barat mengecilkan Muhammadanil Islam. Islam itu agama Muhammad. Nabi lain tidak Islam agama. Salah. Iya kan? Agama Allah yang datang diturunkan kepada Nabi itu malah kecil Allah kawa. Hati-hati ya Bapak Ibu, anak-anak muda kami. Agama itu kan majanan baiknya Ustaz. Kok pindah nak ke agama lain kan tak boleh. Wa may yabtaghil ghaira al-islami dina falyuqbala min. Sianan mencari agama selain dari Islam tidak akan diterima. Jadi kalau agama Tauhid Islam ini diterima oleh orang Quraisy, ya kan? Makanya patuang-patuang tadi dihancurkan. Di badan patuang tu ada celengan. Nah namanya Ka'bah tu saja dulu Pak, di zaman Kafir, di zaman ndak ada nalangang dikunjungi orang. Orang berkunjung itu memberikan infak. Infak yang masuk kepada celengan patuang itu untuk pemuka-pemuka Quraisy. Tidak untuk kesejahteraan tempat ibadat itu. Sebagian pegawai musajid kan ada aja di negara mana itu. Iya kan? Nya bawa metong pitih itu je plastik pulang kadang-kadang nya katanya. Tidak untuk kesejahteraan musajid dia pitih itu. Mencari duitnya di masjid. Kalau ada perangai apa nanti itu ubah lah. Ini parahnya. Iya kan? Ubah lah.
Karena hidup kita kok kah mati. Ya kan? Lebih-lebih kalau piti musaji kau dilantak anak. Ya kan? Jamaah tu baniye untuk kesejahteraan masjid. Ada pakai dia awak pengurus piti tu. Ya kan? Jua diganti nanti. Dia akhirat jua akan diganti. Lihat doa membawa piti ketika mati. Tak ada. Apakah babayonya? Jadi kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulannya di awak kini, tundukkanlah nafsu jo aturan Allah. Bab itu, karena aturan Allah itu dahulu dari kemauan awak. Mudah contohnya Pak. Kita kan berkopiah masing-masing Pak. Kalau sampi atau lapang kopiah ko kapalo nang kaditarah atau kopiah gitu kah? Kalau ada nak mengeceng kepala di tarah masuk salah ke rumah sakit ke duit lah. Ya kan? Yang benar itu peci yang ditukar. Kerana datang Korean. Ya kan? Ukuran kepala kau kan tak sama dah. Ada kepala yang sekadang periuk cindu. Nomor 2 wale kopiahnya. Ini bapak. Nomor 2 wale. Ada lo orang badan gadang kepala kete. Atau kopiahnya nomor 7. Iya kan? Macam-macam. Jadi kita harus mengikuti aturan Allah. Awal nafsu kita harus ditun. Aikona nalun bisa orang kures tu dulu lagi. Mangko berubahlah kasih sayang menjadi banci. Malah ingin membunuh. Sebelum Nabi Muhammad direncanakan dibunuh, Allah adoyo orang-orang dahulu berencana membunuh nabinya. Allah. Nan banyak membunuh nabi itu Pak, Israel nan membunuh anak-anak kini Pak. Anak-anak orang gaib, orang dirawat di rumah indak baparang ya Pak. Mencari tampai nan banyak orang. Di rumah sakit kan banyak orang dirawat tu. Itu nanya bom. Basarapihan tubuh orangnya. Jadi orang Israel itu dulu banyak membunuh nabinya. Apakah orang Israel itu keturunan nan tak elok Ustaz? Indah. Kita baca agak seketik ya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah bertahun-tahun nikah alun dapat anak. Istrinya elok dah babini selau dah cek lai. Dek lah baratus tahun, berpuluh tahun kita nikah, kita lunya beranak leh. Ambo lah lama kropos, monopos. Ini kan? Babini selalu dah cek leh. Babini lah lihat je Siti Hajir. Sia Hajar Hajir itu je. Siti Hajar tu kan muda Ustaz. Masalah nikah tu hati bu. Tak kutua je muda tu. Hati Hajar tu kanai ke Nabi Ibrahim. Di mana tahunya Ustaz? Kan Hajar kau dilamar dek Sarah untuk bini suaminya yang kedua. Nyolamar jauh bahasa Mesir. Kerana Hajar orang Mesir. Ambo dek ndak kuliah serupa Ustaz Samad ke Mesir, ndak dapat dan bahasa tu. Kita pindah ke bahasa Minang. Lain tak? Badan tuang badi dalam kabun didakek lurah Sigumanti kanela ruso panjang bulu badi dan dua satuangan. Sungguh diagak sampai balun bani iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu kinilah baru ambo banakan. Hajir. Mau tak kamu menjadi istri kedua dari bapa angkatmu, suami saya? Itu sekecil Siti Hajir. Kalau ada anak gadis ibu kadinikahan, itu tu tanda ambuh. Tapi kalau marah uangnya, tak ketuju dia. Iya kan? Nyoba leh lo pantun kodek Siti Hajar. Coba so Mesir lo ndak lo dapat di den. Ya kan?
Dipindahan ke baso. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai mana kakak menembak indak jo peluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncang nyoka. Sabananya hati yang bolah lama di dalam. Ambo ingin pulau suami jo Rasulullah. Terima kasih yo kak. Kakak mau berbagi cinta aja. Kurang lawe tapak tangan jo kain sarung ambo tampuang kak. Aman nikahlah Siti Hajir jo Nabi Ibrahim. Apa balasan Allah kepada wanita yang sangat sabar tadi? Luar biasa kan sabarnya Siti Sarah. Di madu kok padi sama bu. Kena ambo ke laki-laki wah. Kalau minum madu tu manis. Kalau di madu, pahit. Sakitnya di sini. Iya kan? Tapi beliau dek sabar, iya kan? Punya tenggang rasa, iya kan? Punya toleransi. Di umur yang telah tua, beliau diberi oleh Allah anak. Yang selama ini tidak terbayangkan. Anak beliau tu lah dia nama Ishak. Anak Siti Hajir tadi je Nabi Ibrahim Ismail kau ndak ada cucunya nan jadi nabi seorangnya. Akhirnya lah jauh ke bawah baru jadi nabi cucu Ismail kau. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nan keturunan Ishak tadi itulah Bani Israel. Baca ceritanya. Ishak kolah kadang babini. Lah iya nak namanya Yakub. Yakub kok kambah. Jadi orang Israel nan jahit gini tu pak. Inyeknya mana Nabi Ibrahim orang elok tu. Jadi awak jangan mengai-ngaian antara orang elok kaburu anaknya. Ikan orang elok kailok lo anaknya lu tahu le. Orang buruk kaburu lo anaknya lu tahu le. Ya kan? Sedangkan Nabi itu. Anak Nabi Adam namanya Qabil. Nyo bunuh adiknya Habil. Anak Nabi Nuh si Kan'an dah mau naik kapal jo bini-bininya. Ya kan? Naiklah ke kapal kau nak dia air kadang jo gunung-gunung tu ditelan banjir. Ambo ndak kan naik ke kapal do Nuh kecik bininya. Bakiro lang jo kapal tu. Banyak dataran tinggi nang kadang panjik. Acu itu istri Nabi Nuh tu bu. Iya kan? Tidak sedikit pun mendorong, memotivasi suaminya sebagai Rasul. Dilataan adolah Nabi gini bu. Dapet jodoh ibu Nabi. Gadang hati tidak? Manga Nabi lurah sesuami lah gadang hati. Iya kan? Apalagi jadi nak? Tapi kalau orang lata tutui pintu hatinya, iya kan? Nabi suaminya dia tidak bangga. Malah dia menekan bagaimana dakwah suaminya itu tidak diterima orang. Iya kan? Jadi Yakub kok kambah apa? Nan Yakub jadi rasul. Adiknya tidak. Abingilah adiknya kok. Akhirnya timbul pula niatnya ingin membunuh kakaknya Yakub ini. Ishak orang tua yang sangat bijaksana. Kub pindah lawaang dulu. Biko koyo sase adi anggonya bunuh hang sedang lalu. Kama mau pindah ya, pindah salah ke Palestina. Pai kasinan barangke malam kutiko adi ang takalo. Aba jalan malam tu bahasa Ibraninya Israel. Jadi keturunan Nabi Yakub tu namanya Nabi Yakub tu bernama lai dua namanya Yakub garis miring Israel. Deknya balari malam, berjalan malam. Abaranaknya Yakub tu seluruh keturunannya itu bernama Bani Israel. Jadi inyeknya Bani Israel tu sebenarnya Nabi Ibrahim tu contoh dari Allah.
Nabi Muhammad pun disuruh mencontoh Nabi Ibrahim kok. Di Allah. Qul sadaqallah. Katakanlah yang datang dari Allah itu benar ya Muhammad. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu dari golongan orang musyrik. Iya kan? Tapi cucu-cucu beliau lebih-lebih yang kini itu Netanyahu, siapa lagi? Iya kan? Lah umum siapa? Itu kami sengaja aja. Sebab kami wakil Tuhan di dunia kau. Halal membunuh aja. Iya kan? Ada dulu namanya Simon Peres. Itu telah 9 tahun sakit dunia mati. Baulek badan tu sadoh. Itu azab dunia. Alun lai azab akhirat. Jadi sebelum ditakdirkan oleh Allah Israel itu kalah, nyokatarui membunuh. Ya kan? Tapi nanti kata Rasulullah dia akan kalah. Siku aja tidak doanya lah. Ya kan? Maka Palestina akan menang. Palestina itu subur dan kaya raya. Aku tiko itu tuh kaum muslimin lahi duit jawab atau Ustaz ambar sonda. Lebih-lebih adalah unju-unju duduk dan bersandar-sandar. Kau nak kelamu ke tu? Indak kabar suurinya tu dok. InsyaAllah ya. Iya kan? Jadi kaum muslimin, orang Quraisy itu keturunan Arab, Bani Hashim, bukan Israel. Tapi sebenarnya hati mereka juga berkarat. Orang yang sangat dicintai diberi gelar Al-Amin, dibawanya dari nan kalam kanan tarang, hanya rencanakan membunuh Nabi. Tapi simpanannya tidak minta dah Pak. Sebab Muhammad ku kini lah jadi musuh awak, agama awak nang kenyobah, minta salah pitih awak lah. Jalan je. Ambo rasul Muhammad tu walaupun cuitunya nang pitih awak ndak kanyo selewengan tu. Bab itu awak tahu nanya sejak ketik jujur. Iya kan? Maka bermupakatlah pemuka-pemuka Quraisy itu yang diketuai oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, bendaharanya Abu Sufyan. Berkumpullah di suatu tempat, Nabi tidak tahu, orang Islam tidak tahu. Apa kata pemuka Quraisy itu? Kita pangan Muhammad kok. Inyo mengambangan agamonyo lah samo jo putih tumbuh di tangan. Tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Kita bunuh sebuti goleh. Ba membunuh nyongku, bunuh induknya lu. Induknya siapa? Nabi Muhammad. Iya kan? Ketika mereka itu rapat, ada usul dua dulu. Apa menuri apa-apa nan duduk sewalah kamari. Itu para eselon Quraisy itu. Entah eselon 2, entah eselon 3, entah eselon 4. Iya kan? Kalau kami nan sewalah kamari mausulkan Muhammad kau diusi aja. Tak boleh tinggal di Makkah kau lain. Ditinggiin janjangnya, mati nak dikali kubur dun sanaknya. Baraliknya ndak dijalang. Kita rajon ni aja. Cik usul tu. Usul nang kedua, ndak kita usia na rancak doh. Kita pangan, kita tangkok. Dirantai dimasukkan ke penjara aja. Bagi ciknya keluar aja. Disiksa dalam penjara tu. Kini ada ndak orang meniru orang Quraisy kau tangkok ustaz kau ada ndak? Ada apa? Jadi nak jadi ustaz siap salah untuk ditangkok. Ada. Jadi diadakanlah apa namanya oleh pemilihan karena ndak mungkin cik usul konang kedilaluan supaya orang kau damai kita pilih baas. Jadi adalah pemilihan. Kan? Diguluang karate dimasukkan ke dalam tempatnya. Nama mausulkan usia boleh, nama mausulkan tangkok boleh. Sadang orang memilih-milih kau Pak. Tadang di luar orang menyumpah.
Orang menyumpah juga bahasa Arab. Sumpah bahasa Arab tu bah bunyinya Pak Ustaz. Sammun alaikum. Mati mampuilah kalian dan sedang rapik kau. Takajui Abu Lahab. Nyo suruh satpam keluar. Jeliatlah je. Sianan sabagak tu nak menyumpah tu je. Keluar satpam keluar. Ada orang gaik duduk dekat pintu. Badannya lah lama. Kepala nak babut. Di bibirnya ko ada kumis. Tiga walai siko. Sama je lele dumbo. Tiga walai kemari. Tiga walai siko. Ya kan? Pak. Lah lama Pak duduk siko. Alah. Sejak kalian mulai rapik tadi mula duduk je. Lai taranga dia Pak orang menyumpah. Pak lo ndak kata taranganya ambo nak menyumpah je. Ambo mana nak menyumpahi kalian je. Babang kau Pak sumpahi kami. Lama kali-kali ambo mengetuk pintu. Ambo ingin masuk ke dalam ingin satu rapik. Tapi kalian ndak berterati je. Ambo sumpahi lah Pak. Nah rapik di dalam kau orang Quraisy Pak. Rapat ini rapat rahasia. Apa dari mana? Orang Quraisy apa? Ambo yo ndak orang Quraisy. Ambo mangko datang kamari karena ada generasi nan saide yo ambo. Jadi ndak boleh ambo masuk aja. Ndak bisa apa aja. Kalau apa undangan masuk undangan. Ambo datang ndak karena undang. Datang tak kerana diundang. Tiba ambo tak kerana japui. Ambo saja ingin datang kemari. Kalau tak boleh ambo masuk, ambo payah je. Cuma rapik kalian, kau gagal je. Bang kau gagal Pak, ambo sampai ke Muhammad. Ambo kecil kau orang Islam. Kalian kakak menangkuk Muhammad rencana kalian kan. Kecil kalian pakak telinga ambo, lo pula gaik aja. Ya kan? Abang kau tahu siapa? Ambo kau lagai mayuang. Barang umur Pak jangan tanya lo lece. Ya kan? Barang gai apa? Dari yang kuang gai ambo. Tuang kuang lo dari yang kuang tu. Ang kuang lo dari yang kuang tu. Tuang kuang lo dari yang kuang tu lah. Ang kuang lo dari yang kuang tu. Tuang kuang lo dari yang kuang. Ang kunyo lo dari yang kunyo. Tuang kunyo lo dari yang kunyo. Ang kunyo lo dari yang kunyo tu lah. Mana ngai apa juangku kami Nabi Adam. Oh alun manga-manga. Alun manga-manga si Adam tu kan diciptakan. Ambolah tinggal di Serugo tu 6.000 tahun. Kira-kira siapa? Iblis. Yang saat itu menyamar sebagai manusia. Akhirnya ada ndak orang nama dia itu? Nyoban tu orang pi panganai bilih ada. Ya kan? Ambo lamo berencana ndak ada kawan kini ada kalian generasi muda siko atau engkau mau datang. Apa? Ndak boleh ambo masuk. Ya, pai satpan kau ke dalamnya bisi engkau Abu Lahab. Berialah Pak tu masuk aja. Ada lah iblis tadi masuk. Kenapa dia bisa masuk Pak? Dia bisa menyesuaikan diri. Dia Pak kalau berpolitik harus disesuaikan diri. Jangan menantang Pak. Iya kan? Kalau bisa awak menyesuaikan diri, awak tak pakai Pak. Misalnya nak duduk apa di pan tu, pindah awak ke Nasdem. Ini kaum Muslim. Iya kan? Berpolitik tak ada. Bakidah yang tak boleh macam itu. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah di mawak nangka duduk. Cali ada Pak tupai melompek ke kayu berbuahnya atau ke kayu kosong. Tiru politik tupai tu. Ada pek lah gaya kau masuk. Tiba dalam diperkenalkan ya Abu Lahab. Capek akrabnya Pak. Iya kan? Kecil Abu Lahab. Spontan saya Abu Lahab kau. Apa kau adalah pengalaman dari awak? Nyola lama berencana. Kok inyo jadi ketua Pak? Sadonya setuju je. Ada pek lah memimpin rapik kau jadi ketua iblis. Lagi selesai negara itu.
Apa kok memilih ketua saja dari ketua RT? Hati-hati memilih ketua. Kok jangan sembarangan pilih. Banyak orang kini memilih ketua. Kok Pak Samo jo menaga amarawa. Nambengkok naik naluru itawanam. Kalau terasa Pak tu. Kalau tibo ni marawa tu lah batu tu. Kalau naluru naik tak rancak galuangnya itu tu. Tapi kalau mangkek ketua nam bengkok ko nang kediwanam. Bapak ya. Akanlah iblis jadi ketua sampai dimarah pek kalian tadi. Tanyanya lah. Kami lah memulai rapik ko Pak. Ada kawan mausulkan Muhammad ko ditangkok. Ada kawan mausulkan diusia. Mana rencak Pak? Dek Pak lah tua gue. Kaduanya usul kalian tu tidak berguna dan betul. Sajak pagi kalian rapik dan tak tentu dan kalian putuhin. Kalian pemuka zadonya. Langsung iblis ko bapak-bapak pada itu. Itulah iblis. Ya kan? Tak ada tu langsung adanya Pak. Itu iblis. Terimalah usul kami, cik. Pak, dua usul kami, kapak berangus sekeduanya. Coba adik kalian. Kalau Muhammad kok kita usia, ambo tanya, cik. Muhammad tu kutiko inyo alun badakwah, sia kalian lagi galanya. Al-Amin. Bangko berani kalian magi galanya Al-Amin, inyo manusia. Imam dah adonyo, Pak, nyo jujur Muhammad tu. Kini pitih kami inyo menyimpan tu macam. Acu itu nyok ke kalian bunuh, pitihnya masih pitih kalian inyo menyimpan. Kalian ragu-ragu. Memang Muhammad tu orang jujur je. Di usianya ke negara lain tu tampangnya sama jo cikarau je. Di duit di dare duit dia ye duit. Ya kan? Kamasnya di usia tu hanya bisa mencari kawan karena akhlaknya baik. Kalau banyak dapat kawan, banyak orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam, banyak orang mengaji, banyak orang azan, banyak orang baca Quran. Mendengar itu tu pacah gandang telinga ambo cik iblis. Akhirnya adalah tak nak merasa pacah telinga orang mendengar orang azan. Itu kau nak pilih tu mah. Malah nyuino lo orang azan tu. Iya kan? Ini murah saya mencari pilih gini Pak. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Kalau ditangkok Bapak, kalau ditangkok nyolapehan dek Tuhan. Tuhan nama apa? Ikoran kami sambah di Ka'bah, wajarlah kemalapehan orang tertangkok. Manggari saya tidak bisanya doh. Itu patuang tu pandai ke iblis. Nan Tuhan tu Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan Muhammad, Allah yang menciptakan kalian semua. Apa bahasa warnanya kau Pak? Apa ke kerajaan sama je kami, tapi Tuhan apa? Tuhan Muhammad loh. Iya kan? Bapak kau bantu kami, bisa kami percaya. Nan Tuhan tu Allah. Cuma kalian serikatkan jo patuang. Ya kan? Nah. Jadi iblis itu bukan mengengkari Tuhan kepada Allah, Pak. Inyo ndak amuh patuh ke Allah. Orang ada lu cerita ndak? Ang le Tuhan ke Allah, lai percaya orang mati, lai. Allah sembahyang. Itu nambare ya. Alunya tu kerajaan begini lah. Kutiko kenikah saya dulu nyonya suruh je Pak gua aja. Sudah tu lah malela dia lihat. Cuma nak menetang baris sembahyang tu aja. Tu Pak. Jadi ukurannya dia pendapatan. Jadilah Pak. Kalau ditangkok nyola pendek Tuhan. Kalau diusia tambah banyak kawannya. Kita pangan rancak Pak. Bunuh saja. Ya kan? Rapi selesai ketua iblis sekretaris Abu Jahal, bendara Abu Lahab. Ya kan? Penasehat Abu
Sufyan. Urang galadi sezadonya. Ya kan? Ya. Dan tak satu je Abu Tungku saja. Tahu Nabi besok kejadian model itu? Indah. Tak tahu Nabi, tak tahu orang Islam. Rapatnya rahasia diketuai oleh iblis. Tapi yang namanya rencana buruk. Jadi kalau banyak juga orang Indonesia yang berencana buruk atau pengaruhnya dari bangsa lain ingin berencana buruk, ya kan? Tetaplah kita umat Islam ini berdoa. Yang berkuasa itu bukan manusia, tapi Allah. Banyaklah awak mendoa taruh. Ya kan? Aturunlah surah Al-Anfal ayat 30 itu. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka. Itulah tahu Nabi itu kan? Bukan Jibril mantan ayat itu. Kalau itu engkau harus pindah Muhammad. Ya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau awak kane galodo, serupa di Sungai Jambu petang tu. Nyo carian dek pemerintah sampai pindah. Yo pindah dari sini lain. Ya kan? Nyo bisa yo tiba galodo kok 100 tahun nang ketiba kan? Tahun 79 Pasialawe. Ya kan? Petang ko Sungai Jambu, cik ke Kecamatan Pariangan, cik Kecamatan Sungai Tarap. Ya, 5 kaum. Sampai ke 5 kaum ke bawah kan naik. Ya kan? Sampai ke Rambatan. Nah, ini. Jangan tinggal di sini harus pindah. Kalau ambo pindah, umat ambo Jibril. Umat tu disuruh pindah dulu, engkau kemudian. Ya kan? Jadi awak pindah dulu, Pak. Ya kan? Jangan Gadang Sarawak. Ndak orang disuruh pindah dulu. Awak kemudian orang disuruh dulu tu. Balik-balik mantap kau. Ya kan? Pindahlah orang Islam kau ke Madinah 5 orang barangkeknya malam supaya jan tahu orang ko Quraisy. Tinggal batuju asalai. Sianan tinggal tu pertama Rasulullah, nan kedua Abu Bakar, nan ketiga Ali bin Abi Talib, nan keempat anak Abu Bakar Abdullah, nan kelima anak Abu Bakar Asma, nan keenam anak Abu Bakar Aisyah, nan ketujuh penggembala ternak Abu Bakar Amir. Itulah hilang-hilang saya orang kau, khawatirlah orang Quraisy kau. Nambarani hijrah siang hari ciknya Pak. Siapa tu? Umar bin Khattab. Rasul, ambo minta izin ya Rasul, ambo siang hari hijrah yo. Bab itu boleh jalan nampak jalan ke Mapai. Tu engkau mangga mendukung cucu cik tu membawa kambing sepasang. Cucu itu Umar tu Pak. Nyo tawaf lo dulu tu keliling Ka'bah. Nyo cari-cari orang Quraisy nang kalian inten. Lain lama jadi kalian meresolok je. Kalau ndak lama iriang lah dan je. Sadang iblis takut di Umar kau Pak. Iblis kalau lalu dari simpang kentu wali kota tu, Umar datang dari siku mindahnya Pak. Dak lantai yang ane matamu je Umar tu dah kecil iblis. Itu imannya Umar. Kalau Umar nang kini nyo iriang sampai kau isi sampai ke mana? Umar bin Khattab tu takut iblis. Deklah hilang-hilang jauh orang Islam ko. Kata orang Quraisy bisa lo kecolongan awak macam. Kita kapuang rumah Muhammad galai. Berencanalah orang Quraisy ini pemuda-pemuda tegap ahli ilmu bela diri mengepung rumah Nabi. Dia tahu dek Jibril, ya Rasulullah, la tabit ala firashika hadhil lailah. Innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Janganlah lo di tempat tidur engkau malam kini ya Rasul. Karena ambo katibo weko menjapui engkau awak pai ke Madinah. Di mana bola lo? Ikut strategi ya Rasulullah.
Lalu engkau di depan Ali. Ali di rumah Rasul lalu, Pak. Nabi ketika itu tidak beristri, istri beliau sudah meninggal. Tapi sudah beliau ganti dengan Ibu Aisyah. Tapi alun pulang, nikah ganggang namanya. Mana rencak jawab pacaran? Pacaran alun nikah. Kalau itulah keluar SIM tu. Cuma pulang alun. Ya kan? Jadi Ali menemani Rasulullah. Ali, mau tak engkau tidur di depan saya di depan engkau. Salimui tidak ditukar. Kalau nyo dobrak pintu ada orang Quraisy, nyo pasti menuju ke depan nambo. Nanado sinantun engkau. Layan mau engkau Ali. Kalau awak Ali bah. Ndak lantai dengan den Rasulullah. Kalau nyo catu sejo kapak dari atas tu den engkau mati dulu. Tidak bisa dari Rasulullah. Itulah semangat pemuda yang bernama Ali. Saya bersedia ya Rasul. Andaikan saya meninggal terserak darah saya, maka akan bicara dia di akhirat. Ali meninggal syahid membantu hijrahnya. Tengah malam tiba Jibril berangkit oleh Rasulullah. Calik dan Nabi orang Quraisy menjago. Bah kecik awak berangkit keluar kecik Nabi. Kita baca surah Yasin. Tiba di ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sampai ayat tu dibaca, Nabi keluar Pak. Orang yang menjaga tadi tidak bisa menggari Pak itu. Kena ada patuang disimpan cupak. Bentuk patuang tu saya. Kan? Nah bisa ngari tapukau. Anyo agelo dek Nabi kasih kan niang. Tanang sekalian ni kami pahilai. Jadi kalau kita dikepung oleh musuh memperjuangkan agama, baca surat Yasin. Itulah tausiah kita malam kini. Ibu-ibu, bapak-bapak, na lalu ayam lambo maafkan. Iya kan? Tidak ada. Nah, salah kepada Allah semuanya kita minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.